Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dengan NIM 415230131. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang P2 dari UTS Generative AI, yaitu loss function dalam deep learning. Penjelasan mendalam probabilitas loss, regression loss, dan high loss berbasis keras documentation dan deep learning architecture. Sebelum kita jauh lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu loss function. Dalam proses melatih model deep learning, kita membutuhkan cara untuk mengukur seberapa jauh prediksi model dari jawaban yang sebenarnya. Fungsi pengukuran ini disebut loss function atau fungsi kerugian. Setiap kali model membuat prediksi, loss function menghitung seberapa salah prediksi tersebut. Semakin kecil nilai loss, maka semakin baik dan akurat model yang kita miliki. Analogi seperti ini, bayangkan kamu lagi belajar memanah. Setiap kali melepas anak panah, kamu ukur seberapa jauh dari titik tengah sasaran. Jarak itulah loss-nya. Semakin sering berlatih dan semakin kamu memperbaiki arah, semakin dekat kamu ke titik tengah. Nilai loss-nya akan semakin kecil. Nah, di sini ada kelima aspek bagaimana loss function bekerja dalam proses training. Di sini pertama ada input data dimasukkan ke dalam model. Lalu yang kedua, di sini ada prediksi, model menghasilkan output prediksi. Yang ketiga ada loss dihitung. Loss function ukur selisih prediksi versus kenyataan. Yang keempat ada back propagation, error disebabkan balik ke seluruh jaringan. Lalu yang kelima ada update bobot, optimizer, perbaikan parameter model. Nah, proses ini terus diulang ribuan kali hingga nilai loss mendekati 0, model convergent. Lalu yang ketiga, di sini ada 3 kategori loss function yang akan dibahas, yaitu ada probability loss, ada regression loss, ada high loss. Nah, keras menyediakan banyak loss function yang dikelompokkan berdasarkan jenis masalah yang ingin diselesaikan. Berikut ketiga kategori utama untuk yang akan kita bahas masing-masing satu perwakilannya. Yang pertama ada binary cross entropy, digunakan ketika output model berupa probabilitas angka antara 0 dan 1 yang menyatakan seberapa yakin model terhadap suatu kelas atau kejadian. Nah, di sini outputnya 0.0 sampai 1.0 probabilitas. Lalu yang B di sini ada mean squared error atau MSE, digunakan ketika model harus memprediksi nilai numerik kontinu, bukan kategori, melainkan angka seperti harga, temperatur, atau nilai ujian. Nah, di sini outputnya semua angka nyata, affinity hingga plus affinity. Lalu yang ketiga di sini ada Huygens standar, digunakan pada model klasifikasi yang meningkatkan margin pemisah maksimum antara kelas, populer pada super vector machine atau SVM, label +1 atau kurang 1 bukan probabilitas. Lalu selanjutnya ada yang kita akan membahas tentang binary cross entropy dulu ya. Di sini binary cross entropy BCE adalah loss function yang digunakan ketika model harus menjawab pertanyaan dengan tepat 2 kemungkinan jawaban, ya atau tidak, 1 atau 0. Nah, benar atau salah gitu. Model ini menghasilkan nilai probabilitas antara 0 dan 1. BCA kemudian mengukur seberapa jauh probabilitas tersebut dari jawaban sebenarnya menggunakan logaritma, sehingga kesalahan yang besar mendapat penalti yang jauh lebih besar gitu. Cara membaca BCA, rumus BCA-nya ini yaitu Y sama dengan nilai sebenarnya, atau hanya 1, ya atau positif, atau 0-nya itu tidak atau negatif. Nah, kemudian di sini ada Y lalu bentuk huruf seperti V gitu. Probabilitas prediksi model sama dengan nilai antara 0 dan 1. Lalu kemudian ada log Y, Y atas. Di sini ada jika model sangat yakin dan benar, log Y sama dengan 0. Loss kecil, jika salah, loss meledak. Lalu kemudian di sini ada strip lalu titik-titik dibuat negatif agar loss selalu bernilai positif, log kurang dari 0 atau nilai 0 sampai 1 gitu. Lalu kemudian kapan menggunakan binary cross-nya entropy? Nah, di sini digunakannya sesuai kebutuhan. Ada email spam, yaitu klasifikasi spam 1 versus bukan spam, yaitu 0. Lalu kemudian di sini ada diagnosis medis, ada positif penyakit 1 versus negatif 0. Lalu kemudian ada deteksi objek,
Di sini ada objek 1 versus tidak ada 0. Sentimen yaitu yang biasa kita lihat ada positif 1 versus negatifnya 0. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang mean squared error (MSE) atau regression loss. Nah, di sini mean squared error yaitu MSE adalah loss function yang digunakan ketika model harus memprediksi nilai numerik kontinu, bukan pilihan ya atau tidak, melainkan angka seperti harga, berat, temperatur, atau nilai ujian. MSE ini bekerja dengan menghitung selisih antara nilai prediksi dan nilai asli, lalu mengkuadratkan selisih tersebut, kemudian merata-ratakannya. Nah, pengkuadratannya ini dilakukan untuk dua alasan. Yang pertama yaitu agar selisih selalu positif, dan yang kedua agar kesalahan besar mendapat hukuman yang jauh lebih besar dari kesalahan kecil. Nah, di sini cara kerja MSE step by stepnya yaitu hitung selisih 500, contohnya itu 500 dikurang 480 sama dengan 20 juta, lalu dikuadratkan lagi 20 akar pangkat 2 sama dengan 400, lalu dijumlahkan semuanya, 400 tambah 900 tambah bla 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 bla, jadi 5.600 gitu. Lalu kemudian bagi dengan N. Nah, 5.600 dibagi 4 sama dengan 1.400 gitu. Nah, contoh prediksi versus asli harga rumah per jutanya ya. Rumah A ini nilai aslinya itu juta, yang warnanya itu biru navy. Lalu yang kemudian prediksi modelnya itu dalam angka jutaan juga, tetapi dalam warna hijau gitu. Di sini ada rumah A itu di bawah 1.000, rumah B hampir menyentuh 1.000, lalu rumah C itu sangat di bawah 1.000 gitu loh. Di bawah ya bisa kita bilang di bawah 200 gitu. Lalu kemudian di rumah D ini sangat mendekati 1.000. Nah, kelebihannya ini mudah dihitung, turunannya secara sederhana, cocok untuk dioptimasikan gradient descent. Lalu kekurangannya sangat sensitif terhadap outlier. Satu kesalahan besar bisa mendominasi nilai loss-nya. Lalu yang ketiga kita masuk ke Hagen loss, maximum margin classification. Di sini Hagen loss adalah loss function yang digunakan untuk tugas klasifikasi yang menginginkan batas pemisah margin yang tegas dan maksimum antar dua kelas. Prinsip utamanya itu model tidak hanya ingin prediksi dengan benar, tetapi juga ingin memprediksi dengan keyakinan yang cukup jauh dari garis batas keputusan. Nah, ini adalah inti dari pendekatan Support Vector Machine atau SVM. Secara prediksi, model sudah sangat yakin atau benar, margin cukup besar, nilai loss-nya adalah 0, tapi kalau modelnya masih ragu atau salah, loss akan lebih dari 0. Nah, di sini ada perbandingan penting label Hagen loss. Binary cross entropy di sini label sama dengan 0 dan 1 probabilitas. Lalu outputnya itu nilai antara 0 sampai 1 via sigmoid. Nah, kalau Hagen loss ini label minus 1 tambah 1 bukan probabilitas, outputnya itu skor raw tidak terbatas. Jadi analoginya seperti ini. Analogi bayangkan kamu itu seorang juri kompetisi menyanyi. Kamu tidak bisa menilai apakah peserta lolos atau tidak. Kamu juga menilai seberapa meyakinkan penampilannya. Jika penampilannya hanya cukup untuk lolos saja, lalu kamu masih memberi catatan negatif. Tapi, jika performanya jauh di atas rata-rata, barulah kamu memberi nilai sempurna. Itulah konsep margin dan Hagen loss. Model harus menang dalam jelas, bukan sekedar menang tipis gitu. Nah, skenario-nya ini ada prediksi benar dan sangat yakin, yaitu labelnya Y plus 1, lalu label Y komanya itu plus 2,5 gitu. Lalu nilai loss-nya itu ada max 0,1 sampai 2,5 sama dengan 0. Lalu keterangannya loss sama dengan 0, yaitu sempurna. Lalu kemudian ada prediksi benar tapi tidak yakin, yaitu label Y aslinya itu plus 1,
Lalu label Y, komanya itu, score rate-nya itu plus 0,5. Tapi nilai loss-nya itu max 0,1 sampai 0,5 sama dengan 0,5. Nah, keterangannya ini masih ada yang loss gitu. Kemudian masuk ke tabel perbandingan ketiga loss function. Berikut adalah ringkasan komprehensif perbedaan antara ketiga loss function yang telah dibahas. Mencakupi rumus, jenis masalah, output yang dihadapkan, aktivasi yang digunakan, hingga contoh penerapannya di dunia nyata gitu. Nah, di sini aspeknya ada banyak, ada kategori, jenis masalah, rumusan, lalu label output, aktivasi output, sensitive outlier, contoh pakai, dan library keras. Di sini untuk binary cross-tropy-nya, kategorinya ada probability class, jenis masalahnya ada klasifikasi 2 kelas, lalu rumusnya yaitu Y log Y, let, lalu plus 2 kurang Y log 1 dikali 1 kurang Y let tutup kurung gitu. Lalu di sini label outputnya itu 0 atau 1, aktivitas outputnya ada sigmoid, sensitive outlier sedang, deteksi spam diagnosis, lalu contoh pakainya itu deteksi spam untuk diagnosis, library-nya itu binary cross-tropy gitu. Dan untuk main squad error-nya di sini kita langsung ke sensitive outlier-nya saja ya, karena ini keterangan yang menurut saya cukup penting gitu. Nah, untuk sensitive outlier-nya ini sangat sensitif. Nah, contoh pakainya itu prediksi harga dan suhu. Lalu library kerasnya itu mean square error. Lalu kemudian di sini ada Hagen loss. Nah, aktivasi outputnya ini tidak ada raw score. Lalu sensitive outlier-nya tidak terlalu sensitif. Nah, contoh pakainya itu ada SVM, pengenalan wajah gitu. Library-nya itu Hagen. Nah, diagram kapan menggunakan masing-masing loss. Berikut adalah alur keputusan decision tree untuk memisahkan loss function yang tepat berdasarkan jenis masalah. Apa jenis output model? Jadi di sini ada probabilitas binary cross entropy, ada contoh pakainya spam email, tumor kanker, deteksi objek, lalu kemudian ada angka continue, mean square error MSA, itu contoh pakainya harga rumah, suhu cuaca, dan nilai ujian. Nah, untuk margin atau skor ada high loss SVM, contoh pakainya itu deteksi wajah, klasifikasi teks, dan pengenalan pola. Oke, selanjutnya kesimpulan. Di sini ada binary cross entropy. Digunakan untuk masalah klasifikasi biner, model menghasilkan probabilitas 0 sampai 1 via sigmoid. Rumusnya itu menggunakan logaritma agar penalti untuk kesalahan besar jauh lebih besar. Cocok untuk deteksi spam, diagnosis medis, atau klasifikasi gambar 2 kelas. Lalu kemudian ada mean squad error MSA, digunakan untuk masalah regresi, prediksi nilai numerik kontinu, bekerja dengan mengkuadratkan selisih, prediksi, dan nilai asli. Lalu merata-ratakannya, sangat sensitif terhadap outlier tapi mudah dioptimasikan. Cocok untuk prediksi harga, suhu, dan nilai. Lalu yang ketiga ada Hagen loss, digunakan untuk klasifikasi yang margin maksimumnya, terutama SVM, label berupa plus 1 atau minus 1, bukan probabilitas. Model harus tidak hanya benar tetapi yakin dengan margin yang cukup besar. Jika margin terpenuhi, loss sama dengan 0 secara langsung. Oke, sekian dari saya untuk soal P2-nya ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.